semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini temanya tentang PJOK, yaitu dengan judulnya Gerakan Mendorong. Nah, ini sudah ada di PowerPoint Ibu Guru ya. Nanti kalian simak sampai selesai. Jadi kalau ada hal-hal penting yang mau kalian catat juga boleh ya. Kalaupun kalian tidak mencatatnya, yang penting kalian sudah menyimak, kalian bisa paham gitu ya anak-anak ya. Dan Ibu Guru juga mau menyapa semua anak-anak Indonesia yang ada di mana saja yang selalu setia menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru. Oke, welcome to YouTube channel anak-anak ya. Dan yang selalu setia juga teman-teman yang mendukung dari luar negeri ataupun dari mana aja ya. Before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget the press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet interesting and cool video. Continue to create develop talents. Good luck with that. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke PowerPoint ya yang sudah Ibu siapkan ya. Bisa kalian lihat di video ini. Tadi Ibu Guru menyapa dulu semua teman-teman Ibu Guru ya. PJOK kelas 2, tema yang kedua, subtema ketiga, permainan mendorong bola estafet bola ya. Nah, kalau ini sebenarnya sudah pernah Ibu tampilkan, dia masuk ke dalam materi tematik ya anak-anak ya. Materi tematik di pembelajaran subtema ketiga. Kemarin-kemarin udah Ibu pernah tayangkan, tapi dia masuk ke dalam bahasa Indonesia, PPKN gitu. Karena kan kalau kelas rendah ini kan masih materi tematik, jadi berhubungan saat antara materi yang satu dengan materi yang lain berhubungan. Nah, jadi ini Ibu khusus pisahkan, khusus untuk yang PJOK ya. Sebenarnya kalian sudah pernah Ibu sampaikan materi ini. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya di subtema yang kedua kemarin kita sudah pernah belajar tentang gerak menarik. Nah, ini juga gerak permainan menarik ini seperti kayak tarik tambang. Ini kalau kalian ingat, ini pernah ya Ibu tampilkan di video pembelajaran yang subtema kedua. Nah, Ibu lupa pembelajaran yang keberapa, yang pasti ini sudah pernah Ibu tampilkan. Bisa kalian cari-cari lagi, gerakan menarik. Nah, kalau hari ini kita lanjutkan materinya, contohnya tentang gerakan mendorong dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, hari ini tentang gerakan mendorong, contohnya mendorong gerobak sorong. Nah, seperti ini, gerobak sorongnya contoh seperti ini. Biasanya di dalam gerobak sorong ini biasanya untuk mengangkut pasir-pasir, untuk mengangkut semen, untuk mengangkut batu-batu ya anak-anak ya. Ini contohnya dia mengangkut tanaman ya, mengangkut tanah juga boleh. Itu contohnya. Ini adalah contoh gerakan mendorong. Kita lanjut lagi. Nah, contoh lagi gerakan berikutnya, mendorong kereta bayi. Seperti yang dilakukan oleh ibu ini, mendorong kereta bayi anaknya. Ya, jadi gerakan seperti ini yang ditekankan itu adalah kekuatan dari otot tangan ya anak-anak, karena kita mendorong, jadi otot tangan yang digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah mendorong lemari. Nah, jadi yang harus kuat itu dari otot tangannya ini harus kuat. Kalau otot tangannya tidak kuat, kalian tidak dorongnya kuat, maka lemarinya tidak akan bergeser ini anak-anak ya. Nah, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, misalnya contohnya mendorong meja. Nah, seperti yang dilakukan ini kan dia mendorongnya tidak terlalu kuat ini, tenaganya tidak terlalu dikeluarkannya ya. Jadinya mungkin mejanya bergesernya tidak terlalu jauh. Nah, sedangkan yang di samping ini, gambar ini, anak ini mengeluarkan tenaganya sekuat-kuatnya. Jadi otot tangannya dipergunakan sehingga mejanya ini akan bergeser dengan jarak yang jauh ya anak-anak ya. Berikutnya ada contoh mendorong mobil. Nah, seperti yang dilihat pada gambar ini ya. Jadi otot tangan yang digunakan. Mendorong gerobak. Nah, seperti yang biasa kita lihat ada mamang-mamang gerobak, mamang bakso, mamang mungkin apa ya, somai atau apapun yang biasa kita lihat ya. Nah, itu adalah contoh dari gerakan mendorong.
Nah, gerakan mendorong bisa juga dilakukan dengan teman-teman kalian ya. Mungkin teman-teman yang ada di tetangga samping rumah, seperti itu. Kalau kalian sekolah, itu gerakan mendorong bisa kita lakukan pada saat jam olahraga dengan teman-teman satu kelas. Nah, tapi karena kita libur seperti ini ya, jadi anak-anak bisa melakukan gerakan ini mungkin dengan adiknya atau kakaknya dari rumah ya, seperti itu. Atau dengan teman yang samping rumah ya. Carilah lawan yang sejenis. Misalnya kalau cowok ya bermainnya dengan cowok, kalau yang cewek nanti gerakan mendorongnya dengan cewek. Kenapa harus sejenis? Karena kalau laki-laki dengan laki-laki dia kan lebih kuat, laki-laki lebih kuat. Nah, kalau perempuan dengan perempuan cocoknya. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan ya, nanti tidak seimbang, kekuatan tenaganya tidak seimbang karena laki-laki itu lebih kuat kekuatan tenaganya ya dibanding perempuan. Nanti kalau gerakan mendorong itu perempuannya bisa jatuh ya, karena laki-lakinya lebih kuat, seperti itu. Maka kalau bermain gerakan mendorong itu carilah lawan yang sejenis. Nah, kalian yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, karena kekuatan tenaganya hampir sama ya, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan. Tapi kalau beda jenis, ibu ulangi lagi, beda jenis, laki-laki dengan perempuan, nanti pada saat gerakan mendorong itu perempuannya bisa jatuh, kalah perempuannya, seperti itu. Nah, lalu pada saat gerakan mendorong itu carilah berat badan yang seimbang. Seperti ini contoh ini salah anak-anak. Ini anak yang ini kecil. Lalu dia mau melakukan gerakan mendorong dengan temannya yang besar ya, tidak seimbang ya. Bisa jatuh, bisa anak yang kecil ini jatuh pada saat mendorong, atau bahkan mungkin yang gendut yang besar ini tidak kuat. Bisa juga dia yang jatuh ya. Jadi carilah teman kamu yang berat badannya seimbang dengan kamu, seperti itu. Nah, lalu cari juga teman yang tingginya hampir sama dengan kamu. Nah, seperti ini kan tidak sama. Ini abangnya tinggi, ini adiknya rendah. Jadi pada saat melakukan gerakan dorong, beda tangannya. Kalau abangnya yang tinggi ke atas tangan abangnya, sedangkan kalau adiknya yang masih kecil tangannya ke bawah ya. Jadi tidak seimbang. Tuh. Nah, gerakan mendorong ini bisa dilakukan dengan teman-teman kamu ya. Ini contohnya tadi sejenis. Nah, ini yang pas ini. Ini sejenis, sama-sama perempuan dan tingginya juga hampir sama, berat badannya hampir sama. Nah, kalau yang ini juga sejenis, sama-sama laki-laki, tapi ini tingginya beda ya. Ini tingginya beda dan ini berat, ini kecil, ini besar. Jadi ini tidak seimbang. Kalau yang seperti ini tidak seimbang. Sudah betul sama-sama satu sejenis tapi tidak seimbang. Nah, kalau ini yang betul ya, ini sudah sejenis, sama-sama perempuan, berat badannya juga hampir sama, dan tinggi badannya juga hampir sama. Nah, seperti ini kalau melakukan gerakan mendorong, ini bagus ya, pas. Seperti itu. Nah, gerakan mendorong juga bisa kalian lakukan di dalam keluarga kalian ya. Misalnya dengan kakak, dengan adik ya, tapi yang hampir sejenis. Maksudnya yang tingginya tidak terlalu juga tinggi, maksudnya hampir gitu, hampir seimbang seperti itu ya. Nah, seperti ini kan hampir seimbang. Jadi kalau mau melakukan gerakan mendorong gini, ini pas seperti ini ya. Nah, jadi anak-anak video pembelajaran yang ini tidak terlalu lama ya, jadinya yang ibu bahas tidak terlalu lama. Nanti kalian simak lagi video pembelajaran PJOK berikutnya tentang gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oke, see you, bye-bye, dadah.